Om Swastiastu. Om Awinam Astu Yenamo Sidam. Om Anubhadra Krato Yantu Wiswata. Yang terhormat, Bapak Gede Nursyaya MPD selaku pengampu mata kuliah Agama Hindu. Yang saya hormati, teman-teman serta seluruh penonton Dharma Wacana kali ini. Sebelum beranjak ke inti pembahasan, alangkah baiknya kita haturkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widiwasa sebagai pelindung alam semesta. Karena atas asmi kata nugrah dari beliaulah kita dapat berada di sini dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Yang kedua, tidak lupa juga kita marilah haturkan puja astuti bakti kita kehadapan para leluhur, maharsi, serta para guru yang telah membimbing kita hingga pada kesempatan kali ini. Di sini, saya I Gusti Ayu Nyoman Suci dengan NIM 21150911010 dari Prodi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, akan menyampaikan Dharma Wacana berkaitan dengan karma pala dalam kehidupan. Sebelumnya, pada penyampaian pesan Dharma ini, saya tidak menggurui siapapun, melainkan saya menjadikan kesempatan ini untuk membagi pengetahuan yang saya pahami. Materi ini saya ambil karena belakangan ini materi tersebut begitu menarik perhatian saya, bahkan mungkin kita semua sadar telah mengalami hasil dari karma yang kita berbuat. Dalam konsep agama Hindu, berbuat itu terdiri atas perbuatan melalui pikiran, perbuatan melalui perkataan, dan perbuatan melalui tingkah laku. Ketiganya lah yang akan mendatangkan hasil baik bagi yang berbuat. Kalau perbuatannya baik, hasilnya juga pasti baik. Demikian pula sebaliknya. Jika perbuatannya buruk, maka hasilnya pasti buruk. Karma pala atau karma pala adalah salah satu dari 5 keyakinan dalam agama Hindu yang disebut Pancasrada, serta filsafat dari agama Dharmik berakar dari 2 kata, yaitu karma dan pala. Karma berarti perbuatan, aksi, dan pala berarti buah, hasil. Karma pala berarti buah dari perbuatan, baik yang telah dilakukan maupun yang akan dilakukan. Karma pala terbagi atas 3 jenis. Berikut akan saya paparkan bersamaan dengan contoh yang telah saya dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama yaitu Sancita Karma Pala, merupakan jenis pala atau hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Sebagai contoh, misal, Budi adalah seorang pemuda yang terlahir di keluarga yang serba kekurangan dalam banyak hal. Namun, dalam menjalani kehidupannya, Budi tekun belajar dan selalu melatih dirinya menjadi seseorang yang pemberani dan baik hati. Setiap tugas yang diberikan oleh orang tuanya selalu dikerjakan dengan cepat, baik, dan ikhlas. Mulai dari pekerjaan untuk membersihkan rumah sampai membantu mencari nafkah, ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa pernah mengeluh sekalipun. Oleh sebab itu, walaupun Budi
sudah melakukan banyak kebaikan, namun kehidupannya tidak pernah berubah sampai akhir hayatnya. Ini berarti ia akan memetik budi baik yang ia tanam pada kehidupan ini di kehidupan yang mendatang. Misal, bisa saja ia terlahir di keluarga yang mapan, dipertemukan dengan teman yang saling membantu dan meraih cita, dan masih banyak hal baik lainnya sebanyak karma baik yang ia tanam pada kehidupan sekarang. Selanjutnya yaitu Prabada Karma Pala. Prabada Karma Pala merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini, dan palanya atau hasilnya akan diterima pada kehidupan saat ini juga. Sebagai contoh, sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, misalnya dengan bekerja lebih giat daripada yang lainnya, dengan ambisi, kita mendapat promosi, dengan dinaikkannya jabatan kita atau mendapat nilai yang bagus dibandingkan dengan teman yang lainnya. Contoh lainnya seperti dalam hal kriminal atau kejahatan, seperti merampok dan terorisme. Setelah kita melakukan perampokan, kita pasti langsung tertangkap oleh berwajib dan diadili oleh sesuai dengan kejahatan yang kita lakukan, sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu Kramana Karma Pala, merupakan jenis perbuatan yang dilakukan pada kehidupan saat ini. Namun palanya atau hasilnya akan kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Kramana Karma Pala ini tidak jauh berbeda dengan Sanchita Karma Pala, di mana perbedaannya hanya terletak pada perspektifnya saja. Di mana pada Sanchita Karma Pala kita melihat diri kita di masa sekarang yang belum menerima hasil dari karma yang kita tanam. Jika pada Kramana Karma Pala kita melihat diri kita di kehidupan sekarang dengan langsung menerima pala dari kehidupan kita sebelumnya tanpa harus menanam karma terlebih dahulu. Jadi, Kramana Karma Pala ini adalah kebalikan dari Sanchita Karma Pala. Adapun pepatah lama mengatakan, apapun yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Sudah terdengar jelas bukan makna dari kalimat tersebut? Tentu saja antara karma pala dan kalimat dari pepatah tersebut memiliki hubungan. Kita percaya jika kita berbuat baik, maka perbuatan yang baiklah yang akan kita terima. Begitupun sebaliknya, jika kita berbuat hal yang buruk, maka nasib buruklah yang akan kita terima. Dalam Pancasrada juga terdapat yang namanya Punarbawa atau kelahiran kembali. Dikatakan bahwa kelahiran dalam kehidupan ini merupakan proses dari pembebasan diri kita dari keduniawian untuk mencapai moksa sebagai tujuan akhir. Kelahiran kembali ini terjadi karena atma yang masih diliputi oleh keinginan akan keduniawian. Namun, cepat atau lambat, hari ini maupun di masa depan, apapun yang kita perbuat akan selalu diterima. Kita sebagai manusia juga tidak dapat menghindari perbuatan baik dan buruk yang telah kita lakukan, baik kalau disengaja maupun tidak disengaja. Namun, manusia telah dibekali dengan pikiran oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu, manusia bisa membedakan mana perbuatan yang harus terus dilakukan. Kita sadar bahwa perbuatan baik yang kita lakukan hari ini dapat menolong kita dari penderitaan yang akan kita terima di masa depan. Begitulah beruntungnya kita diciptakan sebagai manusia, karena kita dapat menolong diri kita sendiri di masa depan berdasar apa yang telah kita lakukan pada hari ini.
Ada banyak sekali cerita yang bisa kita kaitkan dengan karma pala. Sebagai contoh yang sangat terkenal yaitu Pandawa dan Kurawa dari cerita Mahabharata. Pandawa adalah lambang kebaikan dan kebajikan, dan Kurawa adalah lambang keburukan atau kejahatan. Namun mereka tetap manusia yang pada dasarnya tidak ada yang sempurna. Pandawa mungkin pernah berbuat buruk, begitupun Kurawa mungkin juga pernah berbuat baik. Namun, karena lebih banyak kebaikan yang dilakukan oleh Pandawa daripada Kurawa, sehingga kebaikanlah yang diterima oleh para Pandawa pada akhirnya. Begitupun sebaliknya yang terjadi pada Kurawa, karena perbuatan buruk yang telah dilakukannya terlalu banyak. Pada dasarnya, tidak ada yang sempurna di dunia ini. Namun, mengapa semua orang berlomba-lomba untuk menjadi sempurna? Manusia selalu memiliki kekurangan dan kelebihannya sendiri. Ada baiknya kita gunakan waktu kita untuk memperbaiki kekurangan yang kita punya. Tidak ada salahnya untuk berbuat baik kepada siapapun, bahkan kepada orang yang membencimu sekalipun. Urusan membenci adalah milik mereka sendiri. Mungkin hasil dari perbuatan baik yang kita terima bukan dari orang tersebut, melainkan dari orang lain yang akan kita temui di masa depan. Begitupun jika kita membenci seseorang, tentu ada alasannya. Karena semua di dunia ini mempunyai sebab dan akibat. Namun terkadang alasannya tidak masuk akal, seperti orang yang dibenci tersebut disukai oleh banyak orang. Mungkin orang yang dibenci tidak membencinya balik, namun kebencian itu bisa saja datang dari orang lain. Begitulah karma. Layaknya kita bercermin, perbuatan yang kita lakukan akan memantul ke diri kita sendiri. Jadi, sebagai umat yang baik, sebaiknya kita mulai membenahi diri kita terlebih dahulu, seperti inti yang tadi saya katakan. Tetaplah berbuat baik meski tidak diperlakukan dengan baik, karena kebaikan itu akan datang kembali pada diri kita dari orang lain di masa depan. Sebagai manusia yang telah dibekali akal dan pikiran untuk menolong diri sendiri dari penderitaan atas perbuatan buruk yang telah dilakukan, marilah kita buat dunia yang bahagia tanpa adanya kebencian dan selalu berbuat kebaikan, sehingga kebaikan akan terus menyebar dimanapun yang kemudian akan menciptakan dunia yang indah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan karena telah menyimak pembahasan ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi, karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.